Halo, apa kabar para kabutners, boncengers, wifiners, dimanapun kalian berada. Kali ini saya akan membahas sebuah film yang berdasarkan kisah nyata. War Dog adalah film komedi kriminal Amerika Serikat tahun 2016 yang disutradarai oleh Todd Phillips dan diproduseri oleh Bradley Cooper. Ini adalah cerita tentang anak muda pedagang senjata kelas teri yang menjual senjatanya pada militer Amerika Serikat. Semua dimulai ketika dua anak muda ambisius memulai bisnis senjata kecil-kecilannya saat Perang Irak. Saat itu mereka berusia 20 tahunan dan tinggal di Miami Beach. Pokoknya ini salah satu film yang harus kalian tonton, seru dan lucu banget guys. Nah, tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita mulai. Pada tahun 2005, David Peckios yang diperankan oleh Miles Teller yang tinggal di Miami, Florida bersama kekasihnya, Is yang diperankan oleh Ana de Armas. Dan David memiliki pekerjaan sebagai terapis pijat. Untuk mendapatkan penghasilan tambahan, David menghabiskan tabungannya untuk membeli sprei katun Mesir berkualitas tinggi dan berencana untuk menjualnya ke rumah pensiun di Miami alias Pantai Jompo. Namun usaha ini gagal membuahkan hasil. Di sebuah pemakaman untuk seorang teman, David bertemu dengan sahabat baiknya semasa SMA, yaitu Ephraim DiFerroli, yang pindah ke Los Angeles beberapa tahun sebelum bekerja dengan pamannya yang menjual senjata api. Ephraim bercerita bahwa ia telah meninggalkan pamannya dan membangun usahanya sendiri, yang bernama AIY. Saat pemakaman usai, Ephraim mengajak David untuk jalan-jalan membeli narkoboy. Namun, Ephraim malah ditipu dan diancam dengan pistol oleh sekelompok berandalan yang ada di sana. Alhasil, dengan tenangnya Ephraim pergi ke mobilnya dan mengambil senjata mesin di bagasi mobilnya dan mereka pun lari ke bawah. Di sini, David berpikir bahwa ia merasa seperti pecundang dalam menjalani kehidupan, tapi tidak dengan Ephraim. Dia dapat mengatasi masalah-masalahnya dengan tenang. Dan itu terlihat sangat keren di mata David. Dan David pun pulang dalam keadaan teler berat. David pun kembali gagal menawarkan sprei premiumnya kepada perusahaan lain. Keesokan harinya, David datang ke kantor AIY, atau enaknya saya panggil EY aja ya, milik Ephraim, dan mereka kembali menggunakan narkoboy sambil menggunakan peralatan tempur. David pun kembali menanyakan apa yang sebenarnya dikerjakan oleh Ephraim. Dan Ephraim pun menjawab bahwa dia melakukan perdagangan senjata dengan mencari kontrak-kontrak kecil pembelian senjata oleh pemerintah yang terabaikan di internet. Ia mempelajari itu saat bekerja di toko senapan milik pamannya, yang faktanya adalah ia telah menipu pamannya dengan membawa 70.000 US dollar uang pamannya sebagai modal usahanya. Ephraim menjelaskan kepada David bahwa semua pemesanan yang ditempatkan untuk peralatan militer diumumkan di situs web umum, di mana setiap orang dapat mengajukan penawaran untuk memenuhi pemesanan. Dan tugas mereka adalah menemukan pemesan kecil yang tidak dapat ditangani oleh pemborong yang lebih besar dan memberi penawaran kepada mereka karena pemesan yang lebih kecil ini masih bernilai jutaan dolar. Suatu hari, David curhat dengan Ephraim, di mana ia diberitahu oleh pacarnya bahwa ia telah hamil. David pun merasa senang sekaligus bingung. Ia berpikir bagaimana caranya ia membesarkan anaknya dengan pekerjaan serabutannya sekarang. Karena mereka teman baik, Ephraim pun menawarkannya untuk menjadi asistennya. Tentu saja, ia tidak menolak kesempatan itu. Dikarenakan pacarnya benci terhadap perang, David pun terpaksa berbohong dengan mengatakan kepada kekasihnya bahwa ia mulai menjual lembaran kain katun ke pemerintah Amerika Serikat melalui kontak Ephraim. Setelah David menjalani kursus singkat dengan Ephraim selama 6 minggu tentang penjualan senjata, David mendapat kontrak pembelian senjata pertamanya. Dan mereka pun sangat senang, terutama David. Scene pun berpindah pada seorang pemilik usaha kecil jasa laundry, yaitu Ralph Sulsky, yang diperankan oleh Kevin Pollak.
membantu bisnis tersebut dengan mendanainya. Di samping keyakinannya yang salah bahwa IAY hanya menjual senjata untuk membantu melindungi Israel. Di sini, David melihat kejeniusan Ephraim dalam meyakinkan partner bisnisnya. Dan setelah mendapatkan keuntungan senilai $20.000, mereka pun pergi ke klub malam sambil membicarakan tentang perkembangan bisnis senjatanya. Di sana, David mengatakan ia beberapa kali dihubungi oleh Henry Gerald. Ephraim mengatakan kalau Henry Gerald adalah pedagang senjata api ilegal yang sangat berbahaya dan termasuk dalam daftar teroris. Di sana juga Ephraim melihat seorang wanita cantik dan merayunya. Tapi tak disangka pacarnya datang dan langsung mengajar mereka berdua. Sedikit penjelasan, pria yang memukul mereka ini adalah selebgram dan juga katanya pemain poker profesional yang hobi pamer senjata, wanita seksi, dan kemewahan. Kalian bisa cek nama Dan Bazalerian di YouTube. Malam itu, David mendapatkan telepon dari Irak. David dan Ephraim mendapatkan kontrak untuk memberi beberapa ribu pistol Beretta kepada polisi Irak di Baghdad, dengan nilai 10 kali lipat dari seluruh transaksi yang mereka dapat selama ini. Sayangnya, sebuah embargo Italia memblokir pengiriman ke Irak, sehingga Ephraim mencoba untuk mengarahkan pengiriman melalui Yordania. Namun, pengiriman tersebut juga tetap diblokir. Dan Is mendengar percakapan antara dia dan Ephraim. Hal itu tentu membuat Is kesal. Namun, bagaimanapun David dan Ephraim harus tetap terbang ke Yordania untuk membebaskan muatan mereka atau beresiko masuk daftar hitam oleh pemerintah Amerika Serikat karena gagal dalam pengiriman. Di Yordania, Ephraim berhasil menggunakan uang suap untuk membebaskan pengiriman Beretta mereka. Namun, masih belum diizinkan untuk menerbangkan kargo ke Baghdad. Sedangkan untuk mengurus izin akan memakan waktu beberapa minggu. Akhirnya, senjata tersebut dimasukkan ke dalam sebuah truk dan dengan seorang sopir yang bersedia untuk mengemudikan truk itu ke Irak. Karena tidak memerlukan izin untuk membawa senjata melintasi perbatasan. Ketiganya melewati perbatasan hingga malam. Pada suatu titik patroli, mereka dihentikan oleh tentara yang berjaga dan si sopir yang bernama Marlboro menyuap patroli perbatasan dengan 2 karton rokok. Saat tiba di sebuah pom bensin yang terbengkalai untuk mengisi bahan bakar, David pun turun untuk mencari si Marlboro untuk melanjutkan perjalanan. Namun, dia malah menemukan mayat. David pun ketakutan setengah mati. Namun, Ephraim dengan santainya mengatakan, namanya juga zona perang bro, wajar lah kalau ada mayat di mana-mana. Wih, santai banget bro. Saat David melihat kesepian mobil, ia melihat gerilyawan menuju ke arahnya. Sontak, terjadilah adegan kejar-kejaran yang cukup lucu. Di saat genting tersebut, mereka bertemu dengan pasukan Amerika yang sedang berpatroli, dan selamatlah mereka. Hingga akhirnya sampai di pangkalan militer. Kapten Philip Santos yang menerima kiriman tersebut terkesan dengan perjalanan panjang David dan Ephraim untuk mengirimkan senjata kepadanya dengan melewati segitiga kematian. What? There's EY? Yes, sir. David Packhouse. This is my colleague. Through the triangle of death. Dan lalu mereka pun dibayar. Di sana, David dan Ephraim pun terkesan melihat tumpukan uang yang disita dari kekayaan Saddam Hussein. Fuck out of Baghdad. That we'd be done. But you'd be wrong. Oh my God. His returns that he increased his original investment in. Setelah itu, IAY terus mendapatkan kesepakatan yang lebih besar dan menghasilkan lebih banyak uang. Bahkan pindah ke kantor yang lebih besar dengan mempekerjakan lebih banyak karyawan. Dan putri David yang bernama Ella telah lahir. Ephraim berubah menjadi seorang yang labil dan tidak dapat dipercaya karena perusahaan tersebut tiba-tiba diberi kesempatan untuk mendapatkan kesepakatan terbesar mereka.
Dikenal sebagai The Afghanistan Deal, pemerintah Amerika Serikat ingin mempersenjatai militer Afghanistan dalam jangka panjang dan mengirim pemesanan besar senilai 300 juta dolar yang mencakup 100 juta paket amunisi AK-47 dan akan mendapat keuntungan bersih sekitar 100 juta dolar. Wow, banyak juga ya. Pelaksanaan pemesanan ini terbukti tidak mungkin dilakukan oleh perusahaan yang relatif kecil, terutama karena adanya kekurangan amunisi AK-47 secara global. Namun, keduanya akhirnya beruntung melakukan pertemuan dengan agen senjata legendaris Amerika Serikat, Henry Gerard, yang diperankan oleh Bradley Cooper. Henry memiliki akses ke penyimpanan senjata masif yang diciptakan di Albania, namun tidak pernah digunakan. Dan sekarang harus dibuang sesuai dengan perjanjian NATO yang mencakup lebih dari 100 juta butir amunisi AK-47. Henry tidak bisa secara langsung berhubungan dengan pemerintah Amerika Serikat lagi karena masuk dalam daftar pantauan teroris dan ingin membuat kesepakatan melalui IAY. Ephraim setuju meskipun David mengungkapkan ketidaknyamanan yang terjadi pada pria yang berada dalam daftar pantauan teroris. For us. He's on a terrorist watch list. Whatever. People end up on that. Guys ever been to Albania? Honestly, until last night. Keduanya pun pergi ke Albania untuk mengkonfirmasi bahwa amunisi tersebut berhasil didapat. This is my business associate. Just warehouse. We use church, hospital, school. Last forever if properly stored. Right. Well, how are these two? Mereka pun memasukkan catatan perusahaan mereka agar berhasil lolos audit dan memenangkan tender tersebut. Akhirnya, mereka pun memenangkan tender penawaran kepada pemerintah AS tersebut. Meskipun Ephraim kesal mengetahui bahwa tawaran terendah dari mereka berselisih sebesar 53 juta US dollar. Out of your competition. You guys came in $53 million lower than the nearest. Sementara itu, Ace semakin frustasi dengan kebohongan David yang berbohong tentang pekerjaannya. Ace memutuskan untuk meninggalkan David dan tinggal dengan ibunya. Sementara di Albania untuk mempersiapkan pengiriman, David mendapati bahwa hampir semua peluru adalah buatan Tiongkok dan bersifat ilegal karena embargo Amerika Serikat terhadap senjata Tiongkok. Ephraim pun menemukan ide untuk mengemas ulang dengan kemasan yang lebih ringan, yaitu dengan menggunakan karton dan kantong plastik. Macam beli es sari buah aja ya. Mereka beralasan bahwa khawatir dengan berat pengirimannya, meski secara tidak langsung menghemat biaya pengiriman hingga 3 juta US dollar. Dan mereka pun berhasil mengirimkan sebanyak 5 juta peluru pertamanya ke Afghanistan. Ephraim pun mengetahui bahwa Henry memberi mereka kenaikan 400%. Ephraim mengetahui informasi tersebut dari Baskrim. Ia telah membocorkan harga yang sebenarnya kepada Ephraim, yaitu dari 2,5 sen menjadi 10 sen pada amunisi AK-47 pesanan mereka dan ingin membatalkan kesepakatan tersebut. Tentu saja David tidak setuju dengan hal tersebut. David mengatakan kita sudah cukup banyak mendapat keuntungan dari transaksi tersebut dan ia tidak ingin membuat masalah dengan Henry. Keduanya pun terlibat cekcok. Karena kesal, Ephraim menghancurkan satu-satunya salinan kontrak kemitraan dengan David dan melanjutkan rencananya untuk membatalkan kesepakatan dengan Henry. Henry membalas dengan menculik David dari kamar hotelnya. Ia dipukul dan diancam di bawah todongan senjata sebelum meninggalkannya hidup-hidup. Setelah kejadian buruk tersebut, David buru-buru meninggalkan Albania. Namun, David mendapati fakta bahwa para pengemas amunisi AK-47 tersebut belum dibayar sedikit pun oleh Ephraim. Dan ia berjanji akan mengurus hal tersebut saat ia kembali. Namun, saat hendak berangkat, David kembali dicegat oleh seorang wanita yang ternyata ia adalah istri dari Baskrim. Dan mengatakan bahwa suaminya belum pulang sejak kemarin. Dalam hati, David pun bertanya-tanya, apakah pemudi Albania yang sekarang hilang, yaitu Baskrim, telah terbunuh? David kembali ke Miami, di mana ia mengatakan kepada Ephraim bahwa ia ingin berhenti dari IAY dan meminta pembayaran segera sebesar 4 juta US dollar. Namun, Ephraim menolak dan tertawa tentang kontrak kemitraan yang hilang.
David pun mengamuk dengan melemparkan granat pajangan berwarna emas simbol dari kemitraan mereka yang pernah diberikan oleh Ephraim dulu. Dengan ini, David mengakhiri persahabatan di antara mereka. David kembali bekerja sebagai terapis pijat dan meyakinkan Is untuk kembali bersamanya dengan mengatakan yang sebenarnya tentang pekerjaannya di AAY. Beberapa minggu kemudian, Ephraim dan Ralph Sultsky bertemu dengan David. Ephraim menawarkan paket pesangon hanya sebesar 200.000 US dollar. Karena kesal, David mengancam akan melaporkannya dengan bukti yang ia simpan tentang dokumentasi yang dipalsukan. Hal itu dibuat agar AAY terlihat seperti perusahaan yang benar-benar profit, sehingga mereka bisa mendapatkan kontrak Afghanistan tersebut. Tak lama setelah itu, David dan Ephraim pun ditangkap oleh FBI. Kenapa mereka bisa tertangkap? Begini ceritanya. Enver yang tidak dibayar dalam kontrak pengemasan ulang dan mengetahui tentang embargo Tiongkok tersebut telah melaporkan AAY ke Pentagon. FBI telah menangkap Ralph Sultsky yang kemudian dipasangi alat penyadap saat bertemu dengan David dan Ephraim. Untuk mendapatkan informasi dan bukti yang cukup bagi FBI untuk menangkap mereka, Ephraim pun ditangkap dan dijatuhi hukuman 4 tahun penjara karena berbagai kejahatan yang berkaitan dengan persekongkolan dan kecurangan dalam kontrak Afghanistan tersebut. Karena telah bekerja sama dengan FBI, David pun mendapat hukuman 7 bulan tahanan rumah. Beberapa bulan kemudian, David bertemu dengan Henry yang meminta maaf atas penculikan dan penyerangan di Albania, yang mengatakan bahwa itu semua hanya salah paham. Dalam hati mah, salah paham matamu, orang hampir mati gitu. Henry juga berterima kasih kepada David karena tidak menyebutkan namanya dalam pengakuannya kepada FBI. David mulai mengajukan pertanyaan tentang kejadian kesepakatan tersebut, termasuk nasib Baskrim. Dan Henry merespon dengan mengeluarkan sebuah koper penuh uang, yaitu potongan dari bagian milik Henry sendiri, untuk kontrak Afghanistan dan diberikan kepada David sebagai imbalan menutup rapat pokok pembicaraan tersebut. Film pun berakhir sebelum David memutuskan untuk mengambil uang tersebut atau tidak. Kesimpulan yang kita dapat dari film ini adalah janganlah melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Untuk film yang bergenre komedi kriminal ini saya beri rating 9,5. Setelah ini mungkin saya akan review film Korea lagi nih guys. Lagi pengen nonton film yang agak... Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.